Perkenalkan, nama saya Raksa Galuh Pajajaran Putra Sofyan dengan NIM B1A12448. Perkenalkan, nama saya Asin Fajar Nawal Zalin dengan NIM B1A12446. Perkenalkan, nama saya Emri Irsyad dengan NIM B1A12417. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifadul Sakti dengan NIM B1A12447. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Faiz dengan NIM B1A12440. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video tentang kesadaran lingkungan di kawasan Mendalo Asri. Selamat menyaksikan. Nanti udah dibersihkan, tahu ada lagi. Tanyakan. Kami pun kalau ada acara di kantor desa kami usulkan tentang sampah lah, tapi tidak pernah. Selamat datang di Mendalo Asri, sebuah kawasan hunian di pinggiran kota Jambi yang katanya asri. Tapi seperti banyak hal di kehidupan, kata asri di sini lebih ke cita-cita, bukan kenyataan. Kita hidup berdampingan dengan lingkungan. Sampah yang masih berserakan, warga yang masih sering membuang sampah sembarangan, dan polusi yang disebabkan oleh kendaraan yang tak kunjung reda. Berdasarkan pengamatan kami, banyak beberapa titik di kawasan Mendalo Asri ini menjadi tempat pembuangan sampah liar yang sudah lama tidak disentuh oleh petugas kebersihan. Ini adalah salah satu tempat pembuangan sampah liar yang dimana kita bisa lihat banyak sampah-sampah berbagai macam seperti sampah elektronik ataupun sampah-sampah sisa makanan rumahan. Sebagian warga telah melakukan ritual yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyangnya untuk menghilangkan sampah, yaitu dengan cara membakarnya. Namun sayangnya, pembakaran sampah ini bukan hanya membunuh sampah, namun membunuh paru-paru milik kita sendiri. Jika Anda bertanya, apakah membakar sampah itu adalah cara yang paling aman? Itu sama aja dengan Anda menanyakan, apakah meminum air got itu aman? Jawabannya, tidak. Dan seolah belum cukup, jalan lintas ini yang ramai dilewati oleh truk-truk besar menambah bumbu spesial, yaitu debu yang dapat kita hirup, bahkan menempel di baju kita ataupun bahkan tidak sengaja termakan oleh kita sendiri. Dengan ini, kita harus membuka mata dan menyadari bahwa pencemaran lingkungan dapat terjadi di lingkungan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang bersama Ketua RT dari kawasan Mendalo Indah. Kami ingin mengetahui bagaimana kondisi di lingkungan Mendalo Indah ini menurut beliau. Siang, Pak. Selamat siang. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana kondisi lingkungan di sini, Pak. Pertanyaan yang kami ajuin, bagaimana kondisi pencemaran lingkungan di Mendalo Indah ini menurut Bapak? Pencemaran di lingkungan ini
pertama itu dari sampah. Sementara sampah di Mandalo Indah ini itu memang produksinya sangat luar biasa karena lingkungan ini kan lingkungan kampus. Jadi mahasiswa di kanan kiri di mana-mana itu banyak. Artinya Mandalo Indah ini untuk di Jaluku adalah produksi sampah yang paling besar. Untuk pencemaran memang sangat luar biasa sekali karena di mana-mana itu ada tumpuan seperti yang di RT itu depannya T15 dan 16 itu memang sangat luar biasa sekali tumpuan sampah karena banyakan masyarakat sekaligus mahasiswa itu masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Berarti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya berarti. Iya. Dari pihak RT, apa nih Pak yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Dari pihak RT itu yang pertama sebagian masyarakat sudah membuang melalui pihak swasta. Jadi setiap bulan mereka ditarik iuran kurang lebih 30.000 dan sebagian yang lain itu belum memahami untuk mengikuti pembuangan sampah melalui pihak swasta. Itu 30.000 per bulan itu Pak? Kalau untuk mahasiswa itu per orang ada yang 10.000. Jadi kalau untuk di rumah kos itu ada 5 orang artinya memang 50.000. Jadi kalau untuk yang masyarakat setempat itu 30.000 untuk lingkungan perumahan. Kalau untuk yang di depan itu bisa lebih, kayak rumah makan itu bisa lebih dari 30.000. Berarti itu ada pernah ketahuan tuh Pak, orang-orang membuang sampah di jam-jam malam gitu Pak? Ya, dulu pernah ketahuan sebagian banyak sampah. Cuman kalau untuk penduduk setempat mereka sudah banyak memahami. Biasanya kalau udah ketahuan tuh Pak, ada sanksi-sanksinya tuh Pak untuk yang buang sampah sembarangan? Ada, dulu pernah kami menangkapnya dan kami perintahkan untuk membersihkan. Membersihkan dulu kan belum banyak, jadi kan pas ketahuan kami suruh untuk membersihkannya. Mereka juga membersihkan dan mereka minta maaf sekaligus membuat komitmen untuk tidak membuang sampah di situ kembali. Bagi Bapak dan RT-RT dan warga setempat di sinilah, apa harapan atau dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah daerah? Jadi gini, untuk kedepannya kami sudah koordinasi dengan kepala daerah. Dalam hal ini Bupati Muara Jambi, Bapak Bambang Bajrino, mereka sudah sangat komitmen dan sangat menyambut bagaimana Jaluku terutama Mandalo Indah ini sudah untuk kedepannya bebas dari sampah yang berserakan itu ya. Jadi mereka juga sudah punya komitmen ini untuk buat TPS di pinggir jalan sekaligus nantinya itu akan membuat TPA di Jaluku. Kalau sekarang truk-truk pengangkut sampah tuh masih sering lewat sini berarti Pak? Ini kedepannya akan dimulai lagi. Kalau sekarang ini itu yang dari pihak swasta ini membuang ke Ado yang ke Pematang Gajah. Untuk kedepannya itu Pak BPS punya komitmen untuk menghadirkan truk-truk yang untuk pengambilan sampah terutama di Mandalo Indah. Baik, segitu saja wawancara dari kami. Lebih dan kurang maaf. Terima kasih. Di kantor desa tidak ada kelar-kelar nih. Iya, kata Bu RT 15 juga kan udah sempat kerja bakti. Iya. Tetap buang sampah lagi kan makin maju katanya kan. Makin banyak. Kami pun kalau ada acara di kantor desa kami usulkan tentang sampah lah, tapi tidak pernah dulu. Ada musrembang kan, ada pertemuan masalah itu lagi disampaikan. Sampai sekarang. Enggak selesai ya. Nanti udah dibersihkan, atau ada lagi. Pindah lagi, mundur lagi. Bulan-bulan kemarin ada juga dari Unja juga bersihin tuh. Ini udah beberapa bulan ada lagi. Ya, karena satu jalur satu lurus kan mungkin kelihatan juga lah kalau pas kelihatan ya gitu kan. Baru ditegur ya. Kadang pakai mobil, pakai motor. Itu kan lintasan umum. Kalau kayak gini kan ini
langganan. Nah. Oh jadi kalau yang kesini nih ada langganannya? Ada Diangkut nanti? Iya. Bayar. Oh. Bulanan 30 sebulan. Oh jadi kalau yang sana tuh umum, jadi nggak ada yang Ada juga yang Ada. tidak mau ikut, Yang ada nggak juga ikut yang itu. ikut, yang tidak mau ikut lah yang buang masing-masing. Oh. Tuh ibu karena orang lewat lah gitu. Kalau di sini ya rata-rata ngikut, Hmm. terpantau lah kalau yang di. Iya. Cuman yang di situ tidak terpantau, tidak mungkin kita kadang disalahin juga Bu RT-nya gitu. Gila, ada ya masa sih Bu RT Pak RT mau Jadi selama ini belum ada solusi gitu ya Bu ya dari belum dapat. ya. Tinggal di sini juga ya. Iyalah. Berarti kok saya mana yang mahasiswa melintas? yang ngekos itu nggak ada fasilitas truk-truk lewat gitu ya? Nah, sudah diajak karena mau ikut bayar 5.000 satu kepala ada Bu. Kalau mahasiswa 10 oh 10 ya. Nah, nggak mau ikut. Ada juga yang ikut. Itulah. Yang nggak ikut tuh ya sembunyi-sembunyi lah. Dia Iya. keluar. Malam-malam dah dibuangnya. Kadang katanya nyampe seber, Bu itu buang sampai seber, ya foto lah. Bawa embernya dia, ya foto. Jadi kan 31 rumah. Kalau masih suka 10.000 satu kepala. Satu kepala. Jadi mereka tuh banyak yang mau ikut. Ada agenda misalnya per bulan atau apa gitu bersih-bersih. Kadang-kadang ada bapak-bapak gotong royong ada. Iya. Oh, per RT ganti. Iya, tapi anak-anak masih itu Ya ada kan lagi. dia udah bersih kan? Tahu ada lagi. Ada. Iya, tadi kata Bu RT 15 sudah dikasih palang malah pindah ke depan. Iya memang jam itu. Kan yang di CCTV itu kan ke sebelah sana kan, jadi mungkin buangnya ke sini biar nggak ketahuan. Iya memang orang tuh pintar pula. Kalau di kami cari ada sampah dibuka sampahnya Hmm. cari ada identitas nggak di sini. Kalau ada kita cari. Dampak dari pencemaran ini bersifat sistemik. Asap pembakaran dapat memperparah gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Debu kendaraan dapat memperparah penyakit seperti asma, bronkitis, hingga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Selain udara, pencemaran tanah juga dapat terjadi akibat dari sampah plastik yang tidak bisa terurai dalam kurun waktu puluhan tahun. Masalah ini tidak bisa kita anggap sepele, karena lingkungan hidup yang bersih merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa pertama, setiap orang berkewajiban menjaga fungsi lingkungan hidup. Kedua, dilarang membuang limbah dan sampah sembarangan. Dan yang ketiga, pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengelola sampah dan mencegah pencemaran. Bahkan, membakar sampah di tempat terbuka itu sudah dilarang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Hukum sudah jelas, tinggal bagaimana kesadaran kita untuk bertindak. Apakah semua ini bisa diperbaiki? Jawabannya bisa. Tapi tidak cukup hanya berharap debu akan kasihan kepada kita. Solusi yang dapat kita lakukan antara lain penyediaan fasilitas angkutan sampah di tempat yang strategis, pengangkutan sampah yang rutin, edukasi masyarakat tentang dampak polusi udara dari pembakaran sampah, serta penegakan aturan yang sudah ada, supaya aturan tidak hanya berdebu seperti jalanan kita.
Dan yang paling penting, lingkungan ini bukan sekedar latar belakang Instagram, tapi tempat kita hidup, bernapas, dan masa depan kita semua.